maka disebut dengan nyiwa dengan. Begitu tangan kiri disatukan dengan kanan, tan tenda sekali gedang sinakep, maka beginilah bentuknya. Ini sang yang ongkare ring tuntungin jarin tuh. Apa itu pengiwa, apa itu penengan, apa itu kiwa, apa itu tengen. Nah, pengiwa penengan ini adalah sebuah kosakata, berasal dari kata dasarnya pengiwa itu adalah kiwa. Kiwa itu artinya kiri, merujuk bahasanya pada arah dan benda. Penengan berasal dari kata tengen, yang berarti adalah kanan, merujuk pada benda atau arah atau anggota tubuh itu sesungguhnya. Nah, jadi kiwa tengen adalah kiri kanan. Kalau orang gerak jalan itu ya kiwa tengen gitu. Tapi kalau begitu caranya ketawain orang, makanya kiri kanan. Bukan berarti kiwa tengen itu adalah baik buruk. Nah, ini saya jelaskan lagi. Saya tegaskan lagi apa sebenarnya itu pengiwa, apa sebenarnya penengan. Pengiwa penengan ini adalah jalan, suatu cara atau suatu jalan di dalam sebuah pencapaian spiritual. Ada yang datangnya dari kiri, ada yang datangnya dari kanan. Terus ketemunya di mana? Ketemunya di atas, di ujungnya akan menjadi satu. Disebut dengan Darmaning Ratuning Pengiwa. Ini sebenarnya. Jadi cara atau jalan orang di dalam mencapai pencapaian tertinggi dalam spiritualnya inilah yang membedakan adanya kiwa tengen. Bukan berarti baik buruk. Kalau kiri itu buruk, kenapa Anda mau bertangan kiri, bertelinga kiri, mata kiri? Yang kiri-kiri habisin aja dah. Itu maksudnya. Ini adalah penyeimbang. Artinya jalan atau cara menuju ke puncak spiritual yang tertinggi dengan kiri maupun dengan kanan. Dengan kiri artinya pencapaian spiritual itu adalah dengan laku yang keras, boleh dibilang ekstrim, penggemblengan diri yang betul-betul ekstrim, yang betul-betul keras, yaitu apa? Dengan puasa. Bukan makan tidak minum aja, mempuasai seluruh lubang yang ada dalam tubuh. Ini adalah jalurnya pengiwa. Terus melakukan newa seraya, memohon kepada Tuhan di tempat-tempat yang sunyi, sepi dan gelap, dan selalu mencari tempat gelap agar dia bisa menemui terang. Ini pengiwa caranya. Gemblengannya luar biasa ini. Dia menggembleng dirinya sedemikian rupa. Dia menyiksa dirinya agar dia merasakan di dalam berjalan di spiritualnya itu bahwa tidak mudah. Maka ini disebut dengan jalan ekstrim. Tetapi bukan ekstrim dalam hal ini adalah menyakiti orang, tidak. Terus sebenarnya penengan itu apa? Itu berasal dari tengen atau kanan. Di dalam pencapaian spiritual puncaknya, dia itu mengandalkan jalan terang, jalan kanan, jalan terang. Apa itu? Sembahyang setiap hari, ke pura-pura, melukat dan lain sebagainya. Tapi apakah seorang pengiwa itu tidak menjalankan itu? Lebih daripada itu menjalankan. Cuma dalam ajaran pengiwa ini, segala ilmu yang dipelajari ini lakunya ada. Ingin menguasai Geni Astra, itu puasanya begini sekian hari, itu misal. Ingin menguasai misalnya lihat sari, begini lakunya, begini dan lain sebagainya. Ini ekstrim dan harus dijalankan tanpa terkecuali.
Inilah pengiwo. Terus kalau penengan masih bisa ditawar. Hujan sekarang, tak bisa nangkil ke pura, kangwang ngayang uli jumah. Nah ini karena itu maksudnya. Kalau pengiwo harus dilakukan. Harus dilakukan tanpa terkecuali. Karena itu jalan. Jangan anggap ini penengan ini baik, pengiwo ini jelek. Penengan ini ngobatin, pengiwo ini nyakitin. Ada itu. Lebih banyak tangan kanan yang menampar daripada tangan kiri. Survei itu. Nah, disinilah ada miss. Apa namanya? Arti atau definisi dari pengiwo dan penengan. Ya mudah-mudahan yang menerbitkan buku pengiwo, penengan dan lain sebagainya paham arti sesungguhnya. Jangan hanya main jiplak. Ya, jangan hanya main jiplak yang merupakan hanya lontar tutur aja. Cari keputusannya yang sesungguhnya. Pengiwo, penengan. Nah, di dalam pencapaian spiritual ini, pengiwo agar menjadi penengan, maka dia melakukan lakunya dengan keras, dengan gemblengan yang keras, tetapi dia menjalankan kewajiban beragamanya. Maka disebut dengan nyiwa dengan. Begitu tangan kiri disatukan dengan kanan, tan tendah sekali gedang sinakep, maka beginilah bentuknya. Ini sang yang ongkara ring tuntungin jarin tuh. Maka dia akan menyatu di atas, membentuk sang yang ongkara ngadeng. Tidak ada yang namanya baik buruk. Baik buruk itu dua bineda namanya, bukan kiwa tengen namanya. Itu. Nah ini salahnya. Makanya saya sendiri mau luruskan. Apa itu sebenarnya pengiwo penengan? Jalannya yang berbeda. Tetapi tetap tujuannya adalah satu. Seperti ke Lempuyan. Ada yang datang dari selatan, ada yang datang dari utara. Ketemunya di mana? Di Pura Luhur, Lempuyan. Itu maksudnya. Nah ini harus dipahami pengiwo penengan. Terus pengiwo katanya kewisesan, penglihatan. Terus penengan adalah kedarman. Itu misalnya. Yang mana ini kedarman? Yang mana ini penglihatan dan lain sebagainya. Di penengan ada juga disebut dengan geni, api, air, angin. Di pengiwo juga ada. Itu maksudnya. Jadi sama-sama api, sama-sama air, sama-sama angin. Berarti kan sama pelajarannya. Cuman caranya yang mana lebih ekstrim itu dalam penggemblengan dirinya untuk spiritualnya, yang mana lebih dipermudah. Contoh misalnya, belajar ke depan itu termasuk ekstrim. Karena setiap hari harus mencegah. Terus ada lakunya, puasanya, terus ada nyerayanya dan lain sebagainya. Terus sekarang belajar kita meditasi, yoga dan lain sebagainya. Itu ada juga istilahnya gerakan dan nafasnya. Tetapi boleh tidak melakukan puasa dan lain sebagainya. Sama-sama akan menuju ke atas. Tidak ada bedanya. Yang membedakan cuma jalan. Nah itulah pengiwo penengan. Nah apakah mantranya berbeda di dalam pengiwo penengan? Jelas berbeda. Karena apa? Jalannya sudah berbeda. Jelas yang dilalui itu akan berbeda jalannya. Tetapi tetap ketemunya di atas. Nah itu kalau menurut yang kiwo tengen. Nah ini ada di mana? Di lontar keputusan kiwo tengen pemabah sargah pertama. Dibaca lontar keputusannya, jangan tutur aja. Tutur kiwo tengen. Kalau tutur itu begini. Saya dengar dari si A, begini tuturnya, saya catat. Terus saya dengar dari B, tuturnya begini, saya catat. Makanya tutur kadang-kadang amah titiran. Kalau kita tidak memahaminya. Itu maksudnya. Apakah tutur itu perlu? Sangat penting. Tetapi kita tidak bisa menyimpulkan itu adalah kebenaran mutlak tanpa lontar keputusannya. Ini kadang-kadang.
Ya, bikin gerah juga ini. Selalu yang disebut pengiwo itu adalah buruk. Selalu yang namanya penengan ini adalah baik. Tidak ada itu. Nah, itu disebut kiwo tengan adalah jalan seseorang di dalam menapaki spiritual biar bisa mencapai puncaknya. Kita bertemu bersama di puncaknya itu adalah tingkatan moksa. Nah, itu moksa itu artinya kebahagiaan. Bukan berarti moksa itu hilang tanpa bekas. Moksa itu artinya kebahagiaan di dunia maupun nantinya di sana. Nah, seperti itulah kiwo tengan. Terus kalau dalam ajaran sastra atau aksara, kiwo tengan itu ada. Nengan itu adalah pengelukun dasa aksara. Sang bang tangang nang mang sing wangyang. Terus kemudian agar menjadi putarannya, kalau ke kanan terus putarannya, maka tidak ada getaran. Tidak ada getaran. Getaran itu timbul apabila ada gesekan. Begitu dia bergesek, timbul getaran. Dari getaran timbul suara. Makanya manusia itu kalau nggak bergetar, cantel ke kolongannya ini, nggak keluar suara. Dari suara inilah menghasilkan apa? Energi. Energi berupa api, angin. Itu maksudnya. Terus kalau ngiwo, gimana pengukurnya? Berarti diambil dari kajak angin. Wang ke ang. Sing ke rang. Kan begitu. Mang mulih ring bang. Itu nang mulih ring sang. Itu cara mutarnya. Kalau ini sudah diputar kanan kiri, maka mekusu namanya, seperti orang dulu. Begitu mekusu, maka timbullah percikan api. Setelah timbul percikan api, inilah disebut dengan ngeliat. Terus kalau kanan aja putar begitu, nggak bakalan timbul api. Itu maksudnya. Harus dipahami. Bukan berarti pengiwo itu lebih hebat daripada penengan, tidak ada. Sama kedudukannya. Itu maksudnya. Saya tidak membedakan ini lebih tinggi, ini lebih rendah, tidak ada itu. Tergantung sekarang adalah individu masing-masing yang mempelajari. Sejauh mana dia taat terhadap aturan-aturan dalam Al-Quran dan aturan-aturan atau laku-laku di dalam keilmuan tersebut. Nah, itu disebut dalam sastra ngiwo tengan. Atau disebut ngiwo putarannya ke kiri. Kalau dengan berarti kanan. Itu. Kalau ini tidak mekusu, tidak keluar api, berarti tidak ada apa? Tidak ada namanya penyatuan aksara. Dan wenten pengesangan aksara, wenten putar kiwo tengan. Yang kan cara mengesang sang bang tangan yang dia ada di 5 aksara. Kalau kita tidak putar ke kiri, ada itu. Tidak bisa menghasilkan panjegeni atau yang disebut dengan Pancasila, Mang Ang Ung Ong Yang, itu tidak akan ada aksara itu. Makanya begitu dia diputar ke kiri, ke kanan, maka dia akan bersentuhan, mekusu begini, maka akan keluar geni saking angge sarius. Yang geni jantung ring pekusuhan, itu jelas geni putih, maka dia akan keluar lewat mulut, mata, silakan, itu niat. Itu maksudnya. Nah terus apakah dengan aksara itu tidak berguna? Berguna. Sebagai apa? Sebagai pemicu di dalam menghidupkan energi. Makanya digetarkan. Ong sang. Itu. Begitu dia kelebit-kelebit seperti dupa ini, itu maksudnya. Sekarang diputar ke kiri, maka timbul angin. Angin ini besar, ditiup, jelas hiduplah api tersebut. Itu maksudnya. Itu disebut dengan kiwo tengan di dalam mempelajari aksara. Jangan selalu diidentikan.
Asal subuh dengan berarti baik orang itu. Asal subuh gua jelek orang itu, tidak ada itu. Itu penyimpulan terlalu dini. Karena saking dangkalnya pemahaman. Karena tidak pernah melakukan. Tidak pernah mengalami. Tidak pernah melampaui. Hanya berbicara di atas meja dan di atas kertas putih. Kadang-kadang salah coret, akhirnya apa? Terjadilah sebuah lukisan yang amburadul, membohongi masyarakat, menakuti masyarakat, sehingga paradigma masyarakat itu akan membenci yang namanya orang yang berjalan dalam spiritual yang ekstrim dan yang biasa-biasa saja. Nah, kita tidak boleh, jangan seperti itu. Karena kita tidak boleh istilahnya menjudge sebelum kita mengalami dan melampaui. Ini mengenai pengiwa dan penengan. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Karena ini adalah apa? Pelurusan. Tuh, agar kita bisa membuka paradigma masyarakat. Ayo, jangan kita membenci pengiwa penengan. Kenapa? Kalau Anda membenci pengiwa penengan, menjelek-jelekkan yang di kiri dan di kanan, berarti Anda tidak mensyukuri bahwa Anda diberikan 2 mata, 2 lubang hidung, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki. Itu maksudnya. Ya, seperti itu uraian saya mengenai pengiwa dan penengan. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, silahkan. Ini guru yang sedikit begini. Di masyarakat kan lebih ke masyarakat itu gini. Yang populer atau lazim di masyarakat itu adalah pendengar guru. Entah itu pemangku, kemudian balian, gitu, sampai sebelumnya itu kan katanya menjalankan pendengar. Kemudian yang pengewo ini sepertinya rahasia guru. Apa memang itu dirahasiakan karena lakunya ekstrim, atau memang ajarannya yang harus dirahasiakan? Tapi ini kira-kira. Nah, begini. Itu adalah paradigma di masyarakat. Jadi masyarakat itu terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa kalau sudah serba putih, jak suci, jak pasti dengan ada nak mudang putih pedana baka. Itu gimana itu? Kalau bisa dicat itu anunya itu burung kuntul itu, burung bangau itu dicat hitam gitu. Biar yang pakai baju hitam selalu jelek gitu. Nggak bisa itu. Ini paradigma masyarakat. Kenapa tidak boleh? Kenapa? Pemangku, mangku balian, pengiring, apapun namanya di Bali itu identik dengan penengan. Terus yang lainnya rahasia. Kenapa pengiwo ini dirahasiakan? Karena di sana di dalam ajarannya selalu ada bisamanya. Aiwo were ile dahat tanhana wenang weriang ring wongen. Aiwo gitu bu cecer jatuh semat. Yen bu cecer jatuh semat. Mukamu akan menjadi seperti itu. Bukan semacam kutukan, tetapi semacam peringatan. Hati-hati, jangan berbicara sembarangan. Itu maksudnya. Kalau nanti kamu berbicara sembarangan, maka akan bahaya, membahayakan dirimu sendiri. Ini bukan kutukan, tetapi ini adalah sebuah rambu-rambu, rel-rel yang harus kita patuhi di dalam pembelajaran. Itu maksudnya. Dan itulah hebatnya di pengiwa. Terus di penengan apakah tidak ada begitu? Ada begitu. Sama, ada bisamonya juga. Tetapi karena merasa itu adalah baik dan merasa bahwa dirinya adalah seorang pelaku yang menengan, yang suci, makanya gampang ngomong. Mantra juga nggak tahu artinya diucapkan. Nah ini. Kalau di pengiwa itu tahu mantra, tahu artinya, tahu maknanya. Di penengan kadang-kadang mantra itu nggak ngerti artinya, juga diucapkan. Ini salahnya. Lebih baik satu betara, pakulun paduka betara,
Kita yang ngaturang dak sini pejati misalnya tipat kelanan mau daging apalagi lebih baik begitu. Walaupun kita bilang wah begini dan lain sebagainya, tapi artinya tidak tahu itu salah. Nah, jadi tidak ada yang namanya penengan ini adalah baik, pengiwa ini adalah jelek, tapi jalannya yang berbeda. Misalnya begini, si A dengan jalan jadi mangku juga akan mencapai puncak spiritualnya. Si B dengan jadi pengusaha juga mencapai puncaknya. Terus mangku nanti jadi bawati jadi sulinggih misal. Itu sama-sama bagus jalan menuju puncaknya. Terus yang mengiwo gitu misal, dari jadi balian bisa aja dia jadi pedana juga. Jadi sulinggih juga. Kan tidak tertutup kemungkinan itu. Begitu sama-sama. Makanya tidak ada jelek, tidak ada buruk. Cuma jalannya yang berbeda. Mana yang bisa menempuh jalan lebih ekstrim dan lain sebagainya. Dan yang biasa seperti cerita Babuk Syah dan Gagak Aking. Baca cerita itu dulu. Itu kita sudah diberikan cermin penganiayaan. Tetapi apa? Itu cerita. Kalau itu cerita, kenapa anak menulis kiwadangan? Itu maksudnya. Jadi harus lebih banyak dikaji, lebih banyak pengayaan diri, lebih banyak mengalami, lebih banyak melakukan. Itulah yang terbaik. Setelah kita melakukan semua itu, di dunia ini tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kembali ke tanpa sastra. Kita akan kembali ke tanpa aksara, tanpa sastra itu sendiri. Ini kewujudan. Silakan ada lagi. Kalau enggak, saya lagi satu nih Guru. Dari tadi kan ada jalan pengiwo penengan. Ini menurut Guru nih, jalan mana yang lebih cepat menuju pencapaian spiritual? Jadi begini, ada jalan kanan, ada jalan kiri. Manakah yang lebih cepat sampai? Itu kembali kepada si pelaku. Si pelaku sendiri. Kalau dia mengikuti jalan kanan, itu misalnya. Tetapi dia malas, melatih diri, pengayaan diri, tidak berpengetahuan, sama nggak nyampe-nyampe. Tapi walaupun dia istilahnya jalan kiri diambil, tetapi lakunya tidak pernah dilakukan, ya sama. Nggak nyampe. Makanya yang mana lebih cepat nyampe dan tidak cepat nyampe, itu kembali ke pribadi masing-masing. Contoh misalnya besok harus puasa, alasannya itu macam-macam. Udah nggak jadi itu. Terus yang jalan kanan, besok harus nangkil nih, sudah ditunggu oleh Betara yang guru di Pedarman bersakit, sing dekat-dekat itu, malah singgah di kafe, dah juga akan nyampe. Makanya spiritual itu tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Itu tergantung pribadi masing-masing. Itu. Nah sekarang kan banyak itu. Bersabar, sabarlah. Dekatkan diri sama Tuhan. Terus setelah dipanggil, nggak mau. Banyak itu. Sabar, sabarlah. Dekatkan diri dengan Tuhan. Di pandemi COVID ini. Kan begitu. Misalnya, tahu-tahu begitu dipanggil, nggak mau. Tetapi kalau jalan pengiwo, kapanpun siap. Nah, itu prinsipnya. Karena apa? Itu adalah akhir puncak dari perjalanan spiritual adalah apa? Mati. Nggak bisa dipungkiri. Peramal siapapun mati itu pasti. Kita harus siap dengan senyum. Kenapa harus dengan senyum? Dengan sukacita. Saya terima sebagai anugerah. Begitu. Karena dengan begitu kita dikatakan sukses dan lulus. Tidak ada tangisan.
dan lain sebagainya. Makanya di Bali kenapa orang mati justru di gamelan, karena apa? Sebenarnya bersuka cita itu. Bersuka cita itu artinya ada campur senang, ada campur haru, ada juga sedih biar tak salah. Karena siapapun yang hilang untuk selamanya pasti kita merasa hilang. Disinilah dicampur, baurkan rasa itu. Sehingga begitu kita mengikuti orang mati sampai di kuburan, kita akan begitu diaben, kita bengong berpikir, suatu saat saya juga akan begini. Tidak ada satupun manusia yang bisa luput dari sebuah kematian kalau itu sudah takdir dan kehendak. Tidak ada logam satu pun yang tidak meleleh dalam api, karena itu merupakan kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa, atau itu Sang Hyang Widi, atau Sang Hyang Hurip, dan lain sebagainya. Begitu. Yaitu penjelasan saya mengenai pengiwo penengan atau pengiwo tengan, agar mudah-mudahan para sahabat atau teman masyarakat mampu membedakan, biar tidak antem promo, biar tidak terlalu gini kita menjudge seseorang itu baik atau buruk. Ya, itu tujuannya. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Jadi makanya kalau menonton video YouTube Jatah Sunda itu harus pelan, harus diikuti dari awal. Jangan di-download setengah-setengah, pemahaman masyarakat akan berbeda. Itu ikuti dari awal sampai akhir, maka akan menjadi suatu pencerahan, pengayaan diri dan lain sebagainya. Itulah pemaparan saya mengenai apa itu liak, meliaka, kiwo tengan dan lain sebagainya. Di sini saya jelas mengharapkan di luaran sana juga masih banyak para sahabat atau masyarakat, teman-teman kami yang sebenarnya mumpuni, yang sebenarnya juga mempelajari hal ini. Untuk itu saya berharap banyak sebenarnya masukan dari teman-teman, kritikan dari teman-teman, motivasi untuk mengajar Bataksu Bali ini. Kira-kira kalau ada misalnya masukan, tolong disampaikan di channel Taksu. Apa yang sekiranya kami harus bahas lagi dan lain sebagainya, biar bisa kami persiapkan dengan baik. Tentunya tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada penggemar, kepada netizen Taksu Budre itu sendiri. Jadi saran, kritik itu sangat saya harapkan sekali. Kami bukan anti kritik, tetapi semakin kami dikritik maka semakin akan kami bangun Taksu Budre itu kayak apa. Dengan semangat satu, saya hanya berani saja. Modal saya berani mengungkapkan hal-hal tersebut agar terjadi pemahaman di masyarakat yang mendekati suatu kebenaran walaupun tidak sempurna. Om Santi 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 Om.